Sekarang kita pelajari hijrah ke Habasyah, masih pelajaran-pelajaran yang ada. Kita kemarin sudah pelajari 3 hal. Sekarang kita tambah 3 lagi. Ternyata pelajarannya masih banyak. Ini baru serial keduanya tentang pelajaran hijrah ke negeri Habasyah. Monggo dibaca. Pelajaran hijrah ke Habasyah yang kedua. Keempat, permusuhan dengan non-muslim karena alasan akidah. Baik. Kita dapat ambil pelajaran kalau kita bermusuhan dengan non-muslim itu bukan karena masalah pribadi, namun ini karena masalah akidah. Kita lihat penjelasannya di bawah. Pada peristiwa pengejaran yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy kepada para sahabat hingga ke negeri Habasyah dan upaya mereka untuk mengembalikan kaum muslimin ke Makkah lagi, hal tersebut menjadi indikasi yang sangat jelas bahwa pertentangan antara orang-orang kafir terhadap kaum muslimin tidaklah hanya bersifat pribadi, tetapi merupakan permusuhan yang didasari oleh keyakinan agama mereka. Karena seandainya permusuhan ini hanya bersifat pribadi, pastilah kaum kafir tersebut akan merasa senang dengan kepergian kaum muslimin dan jauh dari pandangan mereka. Jadi, benarlah bahwa permusuhan mereka itu berlatar belakang keyakinan agama. Ini menunjukkan bahwa orang yang berbeda agama dengan kita, ia tidak menginginkan kita hidup dengan aman dan tentram untuk selamanya dimanapun kita berada. Sedangkan orang yang bermusuhan secara pribadi dengan kita, maka ia berharap agar kita menjauh dari pandangannya, lalu ia melupakan kita. Baik. Jadi bedakan antara alasan akidah dengan alasan pribadi, itu berbeda. Kalau cuma alasan pribadi, kita pergi ya sudah selesai. Ini enggak. Orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah lihat para sahabat pergi ke Habasyah, mereka kejar lagi ke Habasyah. Karena enggak mau para sahabat Nabi hidup tenang. Akhirnya para sahabat balik lagi ke Mekah, kemudian diusir lagi, akhirnya kembali lagi ke Habasyah 2 kali. Menyatakan bahwasanya ini menandakan bahwasanya permusuhan yang ada karena landasan akidah. Kalau cuma sentimen saja, nggak suka saja, sudah diusir sudah selesai. Kita lihat orang itu pergi sudah. Namun kalau alasan keyakinan ini beda lagi. Pokoknya yang diinginkan kafir Quraisy, pokoknya mereka nggak boleh hidup tenang, nggak boleh ibadah baik, nggak boleh ibadahnya khusyuk. Pokoknya pengen diganggu saja, sampai agama itu dilepas, sampai keyakinannya para sahabat itu dilepas. Itu kan yang kemarin saya ceritakan tentang Sa'ad bin Malik, yang dia katakan pada ibunya rayu dia terus supaya masuk Islam loh kemarin. Sampai Sa'ad bin Malik itu katakan kepada ibunya, andai engkau punya berapa nyawa kemarin? 100 nyawa. Terus engkau mati, 1 nyawa keluar, nanti balik lagi nyawa kedua, terus mati lagi. Sampai berulang 100 kali, saya tidak akan tinggalkan agamaku ini, kata Sa'ad bin Malik. Dia tetap akan berpegang dengan agamanya, coba lihat. Maka coba lihat, ibunya ini ingin rayu terus pokoknya. Sekuat tenaganya ingin anaknya kembali lagi ke ajaran orang musyrik. Namun Sa'ad nggak mau. Maka sifat dari mereka itu adalah ingin agama kita itu lepas. Coba kita lihat di dalil di bawah ini. Allah Ta'ala berfirman tentang orang Yahudi dan Nasrani yang artinya, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar, dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahu. Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridho sampai kita tinggalkan ajaran kita loh itu. Maka kalau mereka tidak bisa rayu kita supaya lepas keyakinan kita, minimal mereka itu rayu supaya ada ajaran-ajaran kita yang lepas atau kita ikuti mereka dalam masalah ajaran. Makanya diantara prinsip dalam agama Islam, Bapak Ibu-Ibu, kita dilarang tasyabuh. Apa tadi? Tasyabuh. Tasyabuh itu apa? Niru-niru tingkah laku non-muslim, nggak boleh. Bisa jadi dalam hal ibadah, bisa jadi juga dalam hal pakaian yang merupakan kekhususan mereka.
Islam itu punya cara sendiri untuk ibadah yang manut pada tuntunan Nabi SAW. Nggak boleh ikut ajaran yang lain. Sama juga dalam model pakaian, kalau itu ciri khas mereka, kita nggak boleh pakai. Contoh pernah itu Adi bin Hatim itu baru saja masuk Islam. Kemudian Rasul SAW itu lihat dia pakai palang, coba dia taruh di sini, coba sudah masuk Islam itu. Terus Rasulullah SAW bilang, lepas itu hadzal wathan. Lepas itu yang kamu pakai itu patung itu, maksudnya dia sebut patung, Rasulullah SAW sebut patung. Copot itu. Karena Adi bin Hatim belum paham, padahal itu ciri khas. Adi bin Hatim seandainya dia itu pakai alasan apapun juga Rasulullah SAW nggak benarkan. Wong itu jadi ciri khas mereka, nggak boleh. Kita nggak boleh niru-niru. Sama juga kalau ada pakaian perayaan mereka. Ya, macam-macam kan bentuknya sudah paham nggih? Nah, alasan apapun nggak boleh. Misalnya atasan pun itu nyuruh untuk pakai kayak gitu, nggak boleh. Ada yang sudah pakai petis kayak gini loh. Terus habis itu pakai lagi model kayak gitu, model khusus mereka itu pas perayaan ada ibu-ibu pakai jilbab, terus tambah lagi tutup kepalanya itu pakai model mereka. Nggak boleh seperti itu. Kalau ada yang tanya saya kayak begini, kalau itu pekerjaan yang bisa keluar, saya suruh keluar dari pekerjaan itu. Kayak nggak ada pekerjaan di muka bumi saja. Cuma kita lepaskan akidah saja itu, cuma gara-gara sesuap nasi coba. Apa nggak ada pekerjaan lain coba? Bisa kan? Bisa nyari. Maka itu bukan alasan. Kalau kita bisa pertahankan agama kita dan itu bukan darurat. Yang kemarin kita pernah sebut ada kalimat kafir yang disuruh ucapkan, ada sahabat-sahabat yang ucapkan karena mau diancam mati. Kalau ini bukan diancam mati, dia bisa ganti yang lain. Maka nggak boleh nurut itu dalam hal itu. Ya. Ini contohnya, yang tadi saya sebut apa? Tasyabbu. Ya, tasyabbu. Sama kadang ada perayaan itu bahkan kita itu lebih senang itu niru perayaan mereka. Nanti kalau ulang tahun buat kue, terus taruh lilin, terus dinyalain, terus ditiup meneh coba. Ya kan? Gitu nggak? Padahal lampu nggak mati kok. Apa pernah dengar cerita kayak gini di masa Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, opo tabi'in, opo Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik kayak gitu pernah? Ada cerita itu Imam Ahmad itu tiup lilinnya itu anak-anaknya dirayakan kayak gitu. Pernah dengar kayak gitu? Nggak ada. Cuma karena kita aja ikut tren ada di TV, ikut tren ada di barat, ikut tren ada di macam-macam, kemudian wah saya pengen juga anak saya pengen seperti itu. Nggak perlu buang-buang harta dan tidak ada manfaatnya. Sekarang pertanyaannya, kalau sudah tiup lilinnya umurnya jadi panjang? Umur jadi panjang nggak? Hah? Kalau umur jadi panjang saya mungkin tiup lilin terus tiap hari itu. Kalau umur jadi panjang itu gara-gara itu? Enggak kan? Enggak ada jaminan. Maka nggak usah ikut gaya-gaya orang lain gitu yang beda keyakinan dengan kita. Kita tidak diajarkan seperti itu, ya sudah nggak perlu. Nggak usah kita buat-buat ya cuma karena ikut-ikut orang saja. Nggak perlu seperti itu. Anak ibu atau anak bapak misalnya maksa untuk ngikut seperti tadi, bilang aja kita nggak diajarkan kayak gitu. Ya, dalam agama kita nggak diajarkan sama sekali. Itu cuma belakangan-belakangan saja orang-orang muslim sampai artis-artis mungkin ada ustadz-ustadz juga ngikut kayak gitu juga. Ada ustadz di TV itu kayak begitu. Ya. Dia malah tiup-tiup lilinnya itu kayak gitu ulang tahun, happy birthday. Terus dilempar pakai telur busuk. Kayak apa saja. Bullying orang itu dosa itu kayak gitu. Sudah rayakan sesuatu yang bermasalah dilempar lagi pakai terigu, tepung, tambah lagi telur busuk, tambah lagi apa lagi? Macam-macam lah, air selokan masukin situ. Kalau enggak dia diceburin di selokan coba. Penzuliman lagi. Ini biasa anak-anak muda, anak SMA itu kayak gitu itu.
Lihat temannya ulang tahun itu, happy birthday, langsung dilempar semuanya, tret. Nggak jadi masuk kelas. Kelas jadi kotor. Dia penuh bau busuk coba. Senang tuh teman-temannya lihat itu. Wah, itu. Sudah ini selamat ulang tahun, itu baru ucapkan selamat. Apa-apaan ucapan selamat kayak begini? Kita coba lihat kalau kita perayaan coba. Ada kayak gitu kita perayaan, kita ketika Idul Fitri Idul Adha perayaan kayak gitu nggak ada. Itu cuma ikut-ikut budaya-budaya barat saja. Jadi rusak loh ucapan selamat coba. Kita kalau dalam ucapan selamat kita ketika Idul Fitri doa semua kan? Iya tak? Doanya gimana? Taqabbalallahu minna wa minkum. Doa kayak begitu coba lihat. Gak ada itu sampai lempar-lempar. Oh selamat kamu Idul Fitri, lempar pakai telur, nggak ada cerita kayak gitu. Itu cuma budaya barat kan? Budaya barat. Nggak ada dalam budaya agama kita kayak gitu loh Bapak Ibu. Sama-sama perayaan coba. Kita nggak pernah kayak gitu. Nggak cukup. Apa yang ada dalam ajaran kita sudah cukup saja. Kita masih kurang amalan. Nggak perlu niru-niru ajaran orang lain. Awalnya mereka akan membuat kita itu niru-niru ajaran mereka dulu. Ketika ada titik kesamaan, oh kamu juga reakan sama ya. Oh sudah, kenapa nggak terima agama kami? Bisa kayak gitu akhirnya. Kenapa nggak terima ajaran kami? Awalnya kan dari kayak gitu dulu. Tasyabuh dulu. Gak disuruh ngikut dulu kan? Tasyabuh dulu, niru-niru dulu. Sudah bisa niru baru masuk. Ya, baru kamu akui nanti oh semua agama itu sama semuanya, diterima semua masuk surga. Nanti yang agama ini surganya sendiri ada, yang Islam surganya sendiri juga ada. Keyakinan kayak apa kayak begini? Gak ada dalam Islam itu bilang surga itu macam-macam, itu gak ada. Surga untuk agama ini surganya sendiri, untuk agama ini surganya sendiri, gak ada. Jalan kebenaran cuma satu. Maka kita selalu berdoa apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjukkanlah jalan yang lurus. Jalan yang lurus cuma satu aja. Nggak ada ceritanya kalau kita bahas jalan yang lurus itu istilahnya banyak jalan menuju Roma. Nggak ada ceritanya kayak gitu. Itu bukan cerita dalam agama kita. Jalan kebenaran cuma satu. Jalan yang Nabi SAW tunjukkan cuma satu. Akidah Nabi SAW cuma satu itu saja. Gak mungkin beda-beda. Kalau beda-beda macam-macam berarti. Jenengan mau keyakinan apa silahkan, ini keyakinan apa silahkan, ini keyakinan apa silahkan. Nanti jadikan kita ketemu nanti di surga. Gak ada kayak gitu dalam agama kita. Karena Nabi sudah, Allah Subhanahu Wa Taala katakan, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah Islam. Islamnya siapa? Hah? Islamnya Arab apa Islam Indonesia? Bapak-bapak, Islamnya Arab apa Islam Indonesia? Arab. Jenengan ikut Islam apa ini? Arab. Kalau ikut Indonesia saya nggak mau ikut jenengan. Saya pokoknya Islam Arab saja. Nabi dari sana kok mau buat ajaran-ajaran sendiri di sini. Nggak ada Islam itu sesuaikan dengan negara, itu nggak ada. Islam itu satu. Islam itu rahmatan lil alamin. Setiap tempat pokoknya pakai ajaran Islam yang satu, ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jalan itu yang lurus. Nggak ada istilahnya itu pakai Islam ini ke Islam ini, nggak ada. Jenengan sebut Islam apa? Di TV-TV sebut apa itu? Islam Nusantara nggak ada itu, Nabi nggak ajarkan kayak gitu. Islam ya Islam. Islamnya siapa? Islamnya Nabi Muhammad. Islam Nabi Muhammad dari mana? Arab sana. Kalau nggak studi ya nggak usah. Umroh nggak usah ke Arab aja. Haji nggak usah ke Arab. Mau gawe dhewe pokoknya yang di mana itu kayak keliling mubeng Ka'bahnya di mana buat sendiri. Umroh ning Bali. Iya. Mubeng pulau berarti, iya dah. Suruh tawafnya di Bali katanya. Sudah. Sekarang coba lihat ada penjelasan dari Al-Baqarah 120. Allah mengabarkan kepada Rasulnya, orang Yahudi dan Nasrani tidak akan ridho sampai kita mengikuti ajaran mereka. Karena mereka akan terus mengajak untuk mengikuti ajaran mereka dan mereka anggap itulah sebagai al-huda atau petunjuk. Jadi petunjuk Allah adalah ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Itulah petunjuk yang sebenarnya. Nah, terus perlu dipahami? Perlu dipahami, ajaran Yahudi dan Nasrani hanyalah mengikuti hawa nafsu semata, sehingga disebutkan dalam ayat yang artinya, dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu.
Maka ayat di atas menunjukkan larangan mengikuti hawa nafsu Yahudi dan Nasrani. Juga dalam ayat itu terdapat larangan untuk tasyabbuh dengan Yahudi dan Nasrani, meniru mereka. Begitu pula secara khusus tidak boleh meniru ajaran mereka. Nah, itu tadi yang saya sebut apa? Tasyabbuh. Tasyabbuh nggak boleh. Contoh sederhana. Kita kan kemarin lakukan puasa Asyura. Tanggal berapa? 10. Kan Nabi SAW itu tidak hanya ingin puasa tanggal 10. Beliau lihat orang Yahudi puasanya tanggal 10 juga, karena Fir'aun ketika itu binasa saat hari Asyura, ditenggelamkan tadi dengan Nabi Musa kan. Ya, ada musuhnya dengan Nabi Musa, ditenggelamkan oleh Allah pada hari Asyura. Maka mereka puasa pada hari Asyura. Para sahabat bilang pada Nabi, "Wahai Rasulullah, terus puasa kita bedanya dengan mereka itu apa? Masa sama?" Maka ketika itu Nabi SAW katakan, kalau begitu amul mukbil, tahun depan kita nanti puasa tanggal 9 lagi. Kita tambah puasa tanggal 9. Menunjukkan Nabi SAW berusaha untuk membedakan. Gak mau sama walaupun cuma apa? Tanggal. Padahal momennya ya sama, Asyura juga. Namun ini nggak mau sama. Beliau ingin berbeda dengan apa? Tambahkan selain tanggal 10 puasa juga tanggal 9. Jadi puasanya kemarin kan 2 hari, 9 dan 10. Itu menunjukkan Nabi SAW tidak pengen tasyabbuh. Apa tasyabbuh? Niru-niru. Ya, mau perayaan kek, mau model pakaian kek, ya. Karena ada model pakaian ciri khas mereka. Tahu? Kita sama-sama bisa jadi gundul kepala juga loh. Namun ada yang model pakaian, pakai pakaian kuning, tahu siapa yang pakai gundul kepala? Nah, kalau jenengan pakai kayak gitu juga, nanti niru dia. Namun kan kita ada gundul kepala, namun cuma dalam ibadah umroh. Tapi kainnya beda. Pakai kain apa? Putih. Ya kan? Modelnya beda juga pakaiannya. Kita tidak diajarkan sama dengan mereka. Dan kita dalam model rambut itu cuma pada momen itu saja. Disuruh gundul rambut. Kenapa? Manut pada tunan. Berpahala enggak? Berpahala. Terus berikutnya lagi. Walau larangan di atas ditujukan kepada Rasulullah SAW, namun umatnya pun tetap termasuk di dalamnya. Karena yang kita lihat adalah makna, bukan melihat siapa yang dituju pembicaraan tersebut. Sebagaimana ada kaidah al-ibrah bil umumil lafzi la bi khusus sabab. Dari lafaz umum itu yang diambil pelajaran, bukan semata-mata dilihat dari kekhususan sebab semata. Baik. Nah, itu jadi intinya permusuhan yang ada dibangun karena bedanya keyakinan atau akidah, bukan karena urusan pribadi. Terus pelajaran yang kelima. Masuk Islamnya Raja Najasyi karena penjelasan akidah dengan dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, nanti ada raja namanya Raja Najasyi dari Habasyah, masuk Islam karena dia diberikan penjelasan dari ayat-ayat Al-Quran. Kita lihat. Utsman bin Hasan mengatakan, generasi salaf dahulu ketika ditanya tentang sesuatu masalah akidah, maka mereka menjawab dengan dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Hal itu pula yang dilakukan oleh Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di hadapan Raja Habasyah An-Najasyi ketika ia menanyakan tentang hakikat Nabi Isa alaihissalam. Nah, jadi dia ditanya tentang Nabi Isa itu bagaimana? Maka Ja'far bin Abu Thalib itu berikan jawaban. Ya, berikan jawaban. Dia bukan cerita biasa, dia ceritakan tentang Nabi Isa alaihissalam, namun dia ambil dari suatu surat. Coba lihat keterangannya. Maka Ja'far menjawabnya dengan ayat-ayat yang disebutkan dalam surah Maryam, sehingga Najasyi pun menangis hingga janggutnya basah. Lantas ia memahami hakikat Isa sebenarnya, yang membuat ia kemudian masuk Islam. Nah, gara-gara dibacakan surat Maryam yang membicarakan tentang Nabi Isa alaihissalam, akhirnya Raja Najasyi masuk Islam. Dia nangis ketika dengar ayat tersebut. Saya contohkan di sini ayat yang membicarakan tentang Nabi Isa alaihissalam dalam surat Maryam. Lihat di bawahnya.
Misal yang disebutkan dalam surah Maryam tentang Nabi Isa alaihissalam. Qala inni 'abdullahi atani al-kitaba wa ja'alani nabiyyan. Berkata Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab atau Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Baik. Nabi Isa diberikan Alkitab, Injil dan juga diangkat jadi seorang nabi. Berarti derajat Nabi Isa alaihissalam itu nabi paling tinggi, bukan derajatnya Tuhan. Ini yang nyebut Nabi Isa sendiri. Ya, yang nyebut siapa? Nabi Isa sendiri. Raja Najasyi dengar ayat ini, oh dia sadar, iya ya Nabi Isa itu bukan Tuhan. Terus, wa jalani mubarakan aina ma kunta wa usani bis salati wa zakati ma dumtu hayyan. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan salat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Taib. Nabi Isa disuruh sholat, disuruh zakat sesuai dengan syariat beliau yang diterima oleh beliau. Beda dengan sholatnya dan zakatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perlu nggak kita pelajari sholatnya Nabi Isa dan zakatnya Nabi Isa? Beda. Kalau saya beritahu juga mau amalkan? Nggak perlu kan, sudah nggak usah dipelajari. Kita sudah diajarkan sholatnya Nabi Muhammad SAW. Tadi wudhu tadi kan, wudhunya Nabi Muhammad SAW, sholatnya Nabi Muhammad SAW, zakatnya juga sudah cukup dengan syariat Nabi Muhammad saja. Nah terus ayat 32. Wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyyan. Dan berbakti kepada ibuku dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Menunjukkan bahwasanya Nabi Isa itu berbakti banget pada ibunya. Terus, wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayyan. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Taib. Nabi Isa katakan wassalamu alayya yauma wulidtu, dan salam untukku, artinya keselamatan moga-moga untukku. Yauma wulidtu, pada saat aku dilahirkan. Wa yauma amutu, pada saat aku meninggal dunia. Wa yauma ub'atsu hayya, dan pada saat aku dibangkitkan hidup kembali. Ini dijadikan dalil oleh sebagian orang bahwasanya kita boleh merayakan kelahiran Nabi Isa. Karena apa? Nabi Isa sebut yauma wulidtu, hari aku lahir. Yang nyebut kayak ini kiai loh ini. Jadi jenengan orang Islam boleh merayakan kelahirannya Nabi Isa, alias merayakan apa? Merayakan apa? Pintar kan dia berdalil kan? Kiai loh itu. Kiai sing ora paham, ngawur. Ya pokoknya nggak usah ngikutilah kayak begitu itu. Ya ada kayak gitu pakai dalil Al-Qur'an loh itu. Yauma wulidtu, wah itu lihat Nabi Isa itu lahir, dia puji-puji itu, enggak apa-apa rekan, itu buktinya dalam Al-Quran. Oh jenengan bingung itu, oh iya ya, iya itu ayat Al-Quran, Maryam ayat 33. Enggak benar pendalilannya, kan Nabi Isa cuma katakan, semoga keselamatan untukku pada saat aku lahir, enggak disuruh rayakan. Pada saat aku meninggal dunia, pada saat aku dibangkitkan hidup kembali. Kenapa dikatakan dia hidup kembali? Kenapa? Ya, di antara pengertiannya nanti pada hari kiamat Nabi Isa akan turun lagi. Ya kan? Sekarang kan lagi diangkat itu ke atas. Pada hari kiamat nanti di akhir zaman ketika Imam Mahdi itu turun, Nabi Isa juga akan turun untuk bunuh Dajjal. Ya, di masanya Dajjal nanti Nabi Isa turun. Nah, itu diantara pengertiannya. Terus yang 34. Dzalika Isa bin Maryam, qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya. Baik. Terus maka lillahi an yatakhidha min waladin subhana idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Tidak layak bagi Allah mempunyai anak, maha suci dia. Apabila dia telah menetapkan sesuatu, maka dia hanya berkata kepadanya jadilah, maka jadilah ia. Nah lihat,
Di sini dikatakan oleh Nabi Isa sendiri, Allah tidak pantas punya anak. Nabi Isa yang katakan sendiri. Kemudian Nabi Isa katakan Allah bisa berkehendak mau katakan sesuatu jadi, saat ini jadi juga. Terus ayat 36. Wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hadza siratal mustaqim. Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia oleh kamu sekalian. Ini adalah jalan yang lurus. Nah, disuruh. Tadi Nabi Isa sudah ngaku sendiri dia itu bukan anak Tuhan. Dan di sini diperintahkan oleh Nabi Isa sendiri, fa'buduhu, sembahlah Allah saja. Hanya sembahlah Allah. Nabi Isa nggak boleh disembah, dia hanya seorang nabi. Hadza siratul mustaqim. Ini jalan yang lurus. Berarti kalau mereka cuma menyembah Allah saja, tidak menyembah Nabi Isa, mereka berada dalam jalan yang lurus. Terus yang keenam. Kaum muslimin masih dibolehkan meminta bantuan suaka kepada non-muslim. Nah, karena pergi ke Habasyah, awalnya Raja Najasyi itu non-muslim dulu. Namun tahu Raja Najasyi itu baik. Walaupun setelah itu nanti dia masuk Islam, namun awalnya kan dia baik. Maka Nabi SAW katakan pergi saja minta tolong kepada Raja Najasyi. Padahal dia non-muslim. Boleh seperti itu, namun ada catatan di bawahnya ini. Sebagaimana pelajaran dari kisah hijrah ke Habasyah ini, boleh bagi kaum muslimin meminta pertolongan kepada orang kafir dengan memenuhi dua syarat. Yang pertama, ini adalah keadaan darurat sehingga terpaksa meminta tolong kepada orang kafir. Yang kedua, orang kafir tidak membuat bahaya dan makar pada kaum muslimin yang dibantu. Taib, yang pertama ini keadaan darurat. Berarti bukan setiap waktu. Karena kita orang muslim mesti loyal pada yang muslim. Yang kedua, tidak membuat kita bahaya. Berarti kalau membahayakan kita enggak boleh. Sampai pelajaran ke-6 dan masih ada pelajaran-pelajaran selanjutnya. Dan Raja Najasyi ini tadi ceritanya dia masuk Islam ya. Dikarenakan dibacakan surat apa? Maryam. Nantinya Raja Najasyi meninggal dunia ketika masih memeluk Islam juga. Namun sayangnya rakyatnya tidak ada yang Islam sehingga tidak bisa disolatkan. Maka Nabi SAW itu dengar berita Raja Najasyi itu meninggal dunia, padahal dia itu saudara Nabi SAW, semuslim juga. Maka Nabi perintahkan untuk laksanakan sholat gaib. Beliau dari Mekah niatkan sholat gaib untuk Raja Najasyi yang meninggal di Habasyah, tanpa hadir di Habasyah, makanya disebut sholat gaib. Tata caranya seperti sholat jenazah, cuma jenazahnya tidak berada di tempat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sambil saya tunggu pertanyaan, ada pengumuman. Satu untuk kajian besok Sabtu Legi, dan nantinya malam Ahad. Sabtu Legi insya Allah ada pengawasan pertama untuk anak SMA 1 Wonosari dan para pelajar yang ada di Gunung Kidul sampai Jogja pun boleh hadir. Ada kajian jam 8 sampai jam 10 di Selasar SMA 1 Wonosari. Silahkan untuk hadir, dan temanya adalah PHP. Gak usah dijelaskan ya. Terus yang kedua, ibu-ibu muslimah seperti biasa Sabtu Legi ada pengawasan di Masjid Besar Al-Huda Pelayan ba'da asar sampai selesai, dan nantinya akan dibahas masih kelanjutan tafsir surat An-Nur ayat 31 tentang taubat dari buka-buka aurat. Nantinya kita bahas, silahkan nanti siapkan juga pertanyaan, dan nanti akan dibagikan 1000 jilbab untuk ibu-ibu. Kemudian malamnya, malam Ahad, itu besok malam Ahad atau Pahing, ada pengawasan di Masjid Agung Manunggal Bantul. Untuk yang mau hadir akan membahas apa itu judulnya, pokoknya merugi itu ya,
jelas merugi, ya jelas merugi. Nanti akan dibagikan buku mereka yang merugi 200 buku lagi, dan berlangsung dari ibadah maghrib sampai jam 8 malam. Kemudian kajian ini insya Allah untuk pekan depan libur. Nanti liburnya 2 kali. Liburnya 2 kali. Satu, saya mau pergi dulu ke Arab. Terus yang kedua, nanti saya ada urusan di Purwokerto. Baik, saya jawab pertanyaan dulu. Ustadz, bagaimana hukumnya apabila seorang muslim bekerja dengan orang kafir? Selama tidak merusak agama kita masih boleh, namun kalau ada majikan yang lain selain orang kafir lebih bagus. Ditakutkan nanti di situ banyak dipaksakan akidah-akidah yang nanti kita nggak bisa nolak. Seperti tadi disebutkan, suruh pakai baju ini, suruh pakai topi ini, suruh pakai pakaian jenis ini untuk perayaan mereka. Kita sulit mengelak. Maka kalau memang dia terlalu paksakan seperti itu, baiknya tidak jadikan dia sebagai majikan. Di dalam Islam menukarkan emas dengan emas hukumnya riba. Apakah menukarkan hasil pertanian misalnya jagung atau kacang tanah dengan beras atau bahan pokok lainnya juga termasuk riba? Menukarkan emas dengan emas masih boleh. Apakah masuk riba? Tergantung. Syarat menukar emas dengan emas ada 2. Ada berapa? 2. Syarat yang pertama, mislan bimislin. Takarannya harus sama, timbangannya harus sama. Berarti ini emas misalnya mau ditukar yang karatnya lebih rendah, taruhlah biasa yang rendah berapa, Bu? 18. Yang paling tinggi berapa Ibu punya? 24 apa 22? 24 ya. Tapi yang rendah berapa? 18. Nah, misalnya tukar yang 18 ke 24 karat, maka syaratnya harus mislan bimislin, timbangannya harus sama. Yang satunya ini 1 gram ditukar ini juga 1 gram. Jika ada salah satunya ada tambahan, riba. Masuk riba, fadl. Syarat yang kedua, yadan biyadin. Apa yang dimasukkan yadan biyadin? Yadan tangan, bi dengan tangan. Artinya cash tunai, tidak boleh ada yang terlambat. Berarti tidak ada istilahnya kita emasnya itu, oh nanti saya kasih besok, nggak bisa. Harus cash. Ada emas lagi yang lainnya. Berapa syarat tadi? 2. Yang pertama, timbangannya sama. Yang kedua, cash, langsung ditukar. Kok alasannya kayak gitu? Pokoknya kayak gini dulu saya terangkan. Penjelasannya panjang ini. Ada lagi penukaran gini, beli emas berarti kita tukar dengan uang. Syaratnya cuma 1, harus cash atau tunai. Kalau beli emas ya, harus cash atau tunai. Karena jumlah tidak mungkin sama. Ya. Misalnya ini kasus yang masalah, saya beli emas online. Itu enggak cash, enggak tunai, harus di tempat. Tidak memenuhi syarat ya dan biyadin. Karena disyaratkan oleh Nabi SAW ya dan biyadin, harus tunai. Berarti ada istilah kredit emas enggak? Ada istilah kredit emas enggak? Enggak ada. Enggak boleh. Pokoknya kayak gitu. Saya bilang apa adanya. Mau terima ya monggo, enggak terima ya sudah. Terus apa lagi nih? Sudah. Oh, tadi menukarkan jagung atau kacang tanah dengan beras masih boleh. Tidak ada syarat apa-apa. Karena jenisnya beda. Ya. Yang masalah itu kalau beras ingin ditukar dengan beras. Beras itu masuk komoditi ribawi. Artinya apa?
Kalau beras ingin ditukar dengan beras tidak pandang kualitas, pokoknya syaratnya 2. Apa tadi? Sama dengan 2 syarat tadi. Mislan bi mislin, timbangannya harus sama. Yang kedua, tunai. Beras apa yang biasanya ditukar itu? Pingin beras bagus. Beras bagus apa, Bu? Ya, roculele misalnya. Beras yang kurang bagus apa? Misalnya itu ya. Raskin lah, jangan bilang itu ya. Ditukar itu dengan beras yang bagus. Maka 2 syarat tadi. Tidak pandang kualitas, pokoknya timbangannya harus sama. Kalau tidak apa? Yang kedua, syarat yang kedua apa? Cash. Terus gimana kalau saya ingin dapat beras yang bagus, Ustadz? Caranya beras yang jelek tadi dijual dulu, dapat uang, baru pakai uang ini untuk beli beras yang bagus. Titik. Sudah? Ya. Kapan-kapan baru pembahasannya lagi. Itu pembahasannya panjang sekali. Apa perbedaan hadis Hasan dan Sahih? Hasan dan Sahih perbedaannya cuma kepada kuatnya hafalan atau tidak. Hadis Sahih lebih kuat hafalannya, hadis Hasan tidak kuat hafalannya, namun masih bisa dipakai. Berkaitan dengan macam-macam pintu surga, amalan apa yang lebih disukai oleh Allah? Kalau mau aman, lakukan semua amalan dari nomor 1 sampai nomor 8 pintu surga tadi itu loh. Maka tinggal milih dari pintu manapun. Kalau mau milih-milih saja, ya sudah, berarti cuma lewat pintu itu saja. Dan itu belum tentu masuk. Maka paling bagus apa? Lakukan 8 amalan dari 8 pintu. Kenapa dalam Islam ada 4 mazhab? Mohon penjelasannya sehingga ada 4 mazhab tersebut. 4 mazhab ada karena ada 4 tokoh. 4 tokohnya siapa? Imam Abu Hanifah, terus Imam Malik, terus Imam Syafi'i, terus Imam Ahmad. Masing-masing itu di negeri yang berbeda, sehingga pengaruh ke negerinya dan punya murid masing-masing. Ada murid-murid yang serius belajar sehingga ngambil pendapat-pendapat gurunya ini, sebarkan lagi ke jamaah-jamaah yang lainnya. Ya, disebarkan lagi ke jamaah yang lainnya. Nah, ada yang punya pengaruh besar, ada 4 mazhab tadi, walaupun bisa lebih daripada 4 mazhab. Intinya 4 mazhab tadi cuma membantu untuk jalan kita mudah mempelajari ibadah, mempelajari sholat, mempelajari wudhu. Itu cuma membantu saja. Tanpa kita mempelajari mazhab pun masih bisa kita itu sholat. Namun kalau mau membantu, gampangnya belajar dari pendapat mazhab. Makanya sering kalau dalam kajian saya sebut misalnya ini pendapat mazhab Syafi'i, supaya tahu, oh ada ulama sebelumnya berpendapat seperti ini. Lebih tentram daripada kita pakai pendapat sekarang. Kalau pakai pendapat dulu lebih dekat dengan zamannya Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pak Ustadz, apakah benar sekarang ini berada di zaman ke apa ini? Zaman Jababiro? Apa ini? Hah? Apa itu, Pak? Enggak tahu. Apakah saat ini sudah ada tanda-tanda kemunculan Dajjal? Wallahu a'lam. Adapun yang biasanya di YouTube ini tanda Dajjal dan seterusnya, belum tentu. Dajjal itu nanti bentuk fisiknya nyata, di tengah dahinya di sini ada tulisan kafaro atau kafaro atau kafir. Dan bisa dibaca oleh orang-orang beriman. Dan nanti itu dekat dengan akhir zaman. Apa itu? Nggak tahu sih. Apabila sedang keadaan darurat, misalnya ada gempa bumi sedangkan belum menutup aurat, apa yang seharusnya kita lakukan terlebih dahulu? Apakah menyelamatkan diri tanpa menutup aurat, ataukah harus menutup aurat terlebih dahulu tapi kemungkinan tertimpa bangunan? Lebih maslahat mana coba? Saya menyelamatkan nyawa atau menutup aurat? Mana yang lebih besar itu? Menyelamatkan nyawa. Menyelamatkan nyawa. Maka dia selamatkan nyawanya, baru setelah itu nutup aurat. Wallahu a'lam. Kalau ada jenengan tanya, kok kemarin di Palu kok ada yang meninggal dunia gara-gara pakai jilbab? Wallahu a'lam. Dia sudah meninggal dunia yang jelas.
Ketika sedang bertamu di saat puasa sunnah, lebih baik mana antara menahan suguhan makanan atau mengatakan saya sedang puasa? Tergantung. Mau jelaskan, sampaikan saja, oh maaf saya sedang puasa, sehingga tidak jadi disuguhkan makanan, boleh. Mau batalkan puasa untuk menyenangkan tuan rumah, boleh juga. Apakah setiap muslim mampir neraka terlebih dahulu untuk menghilangkan dosanya sebelum masuk surga? Orang muslim yang jelas dua kemungkinan. Yang pertama, bisa masuk surga langsung. Yang kedua, yang penting masuk surga. Beda nggak? Yang pertama apa tadi? Masuk surga langsung. Yang kedua, mampir. Yang penting masuk surga walaupun mampir. Maka jaminan muslim belum tentu masuk surga langsung. Ya. Ada kemungkinan karena dosa besar yang ia perbuat, dia dihukum terlebih dahulu di neraka. Nanti dengan kehendak Allah, Allah angkat dia dari neraka dengan syafaat, akhirnya dia masuk surga. Yang jelas yang penting masuk surga. Ketika kita ingin merubah kebiasaan anak yang berulang tahun dengan cara membagi-bagikan snack kepada teman-temannya di sekolah, apa cara seperti itu masih melanggar prinsip-prinsip dalam Islam? Yang jelas tidak perlu dipaskan dengan tanggal lahir. Ya, biar teman-temannya juga pada paham. Saya singgung seperti ini di kota itu biar paham. Karena kalau biasa kayak begini nggak ngaruh di sana. Di kota ini baru ada. Ketika hamil umur 4 bulan, apakah ada tuntunan untuk membacakan surat-surat tertentu atau mendoakannya karena umur 4 bulan bersamaan dengan ditiupkannya roh? Tidak ada amalan tertentu. Cuma Nabi SAW sebutkan, fayang fukhu fihi ruh. Pada usia 4 bulan tadi akan ditiupkan roh. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, lalu ditetapkan 4 perkara, bikat bi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa sakiyun aw sa'id. Ditetapkan rizkinya bagaimana, ajalnya itu kapan, amalnya seperti apa, masuk surga ataukah masuk neraka, Allah tahu ini semuanya. Itu yang ada dalam ketetapan takdir ketika bayi itu lahir. Apakah ini jadi tanda kita ada amalan tertentu? Tidak ada. Karena tidak diajarkan. Bagaimana kalau ada seorang istri yang selalu berani kepada suami, pembicaraannya selalu keras, terima kasih, mugi-mugi istrinya dapat hidayah. Bicara dengan suami tidak kasar, bicara suami tidak keras, lebih merendahkan diri di hadapan suami. Bisa nggak ibu-ibu? Bisa atau tidak? Kok kalau kayak urusan kayak gini orang seru ya suaranya ya? Orang ikhlas ini ya. Tolong jelaskan mengapa laki-laki tidak boleh pakai cincin emas. Alasan satu, karena Nabi SAW itu larang. Alasan yang kedua, laki-laki tidak perlu tampil cantik. Paham? Laki-laki tidak perlu tampil cantik. Ada laki-laki itu perlu tampil cantik? Zaman rusak kalau jenengan tuh pengen tampil cantik loh Bapak. Jenengan maaf, ireng saja tetap payu loh Pak. Iya kan? Betul nggak Pak? Tetap laku kok. Laki-laki nggak perlu kayak gitu. Laki-laki itu yang penting tanggung jawab saja. Maka tidak perlu dengan tampil seperti itu. Sehingga perhiasan ini cuma bagi ibu-ibu saja. Karena ibu-ibu yang butuh tampil cantik. Gitu. Paham? Ini asal logika saja saya pakai. Kalau dalil, Nabi SAW melarang laki-laki dari umat ini. Kalau masih mengaku umat Nabi Muhammad, dilarang memakai emas. Bentuknya cincin, apalagi gelang, apalagi jam tangan, kalung, anting juga ada. Kiamat kalau sudah memakai anting ini lagi-lagi. Bagaimana kalau usaha kita menyiapkan acara ulang tahun dari persiapan tenda, sound system dan bikin kue ulang tahun meskipun kita tidak pernah mengadakan acara tersebut?
Ini kayaknya kena semua ini. Pokoknya bantu untuk tasyabuh berarti. Ustadz, ketika membaca doa setelah berwudu, apakah kita perlu mengangkat kedua tangan dan menghadap kiblat? Cari kiblat terus angkat tangan. Tidak pun tidak apa-apa. Karena dalam hadis tidak diterangkan untuk angkat tangan. Batasan memberi nafkah untuk istri dan anak itu sampai mana? Karena secara manusiawi, kalau menuruti keinginan manusia, banyak hal yang ingin dimiliki. Bukan keinginan yang dipenuhi, namun kebutuhan. Iya kan? Motor sudah punya satu. Kalau nambah 2 atau 3 lagi itu kebutuhan apa keinginan? Keinginan. Gengsi, ya toh? Iya. Sudah paham mana kebutuhan, mana keinginan. Yang dipenuhi itu kebutuhannya, bukan keinginan. Aduh, ini bahas budaya iki ya. Ora tak bahas. Pak tanya, jika saya diminta untuk rewang tetangga yang punya hajatan nikah anaknya, tapi ya Allah, nikahnya itu balik agama non Islam, gak boleh bantu. Berat ini. Kalau saya sedih itu malahan. Kok bisa kayak gini tetanggaku, kok bisa itu keluar dari Islam. Padahal tadi kita lihat perjuangan tadi kan, Raja Najasyi saja itu diberitahu, nangis dia sampai masuk Islam coba. Padahal cuma dibacakan saja tentang apa? Ini belum ceritakan semua tentang Islam loh. Baru diceritakan tentang siapa tadi? Nabi Isa. Kok kita ini yang sudah Islam kok ini saking ini ya? Mungkin karena nggak ngaji ya itu ya. Iya kan? Iya. Maka dakwahnya berat, tugasnya berat itu. Saya sarankan nggak bantu. Mungkin kalau dari tokoh ya, punya pengaruh besar, nggak datang sama sekali. Biar memberikan pelajaran. Jika istri meminta izin untuk pergi ke Jogja sendirian untuk suatu alasan dan menginap di tempat temannya, itu bagaimana saya menanggapinya Ustadz? Kalau saya nggak mau istri saya jalan sendirian ke Jogja, keluyuran di sana, nggak mau. Kalau istri hilang emangnya bisa diganti coba? Bisa Pak? Hah? Mau cari di mana? Ada di Pasar Wonosari gitu cari istri baru lagi? Kapan waktu yang tepat untuk membaca zikir pagi petang? Zikir pagi dibaca afdolnya habis subuh sampai matahari terbit. Misalnya kurang waktunya bisa sampai mendekati waktu zuhur. Zikir petang bisa dibaca ba'da asar sampai maghrib, atau ba'da maghrib masuk maghrib sampai isya berakhir pertengahan malam. Buah pala itu halal atau haram untuk dikonsumsi? Ringkasannya seperti ini. Jika buah pala itu berdiri sendiri, kita makan buah pala saja. Pala itu masuk khamr. Karena sifatnya memabukkan. Sehingga tidak boleh dikonsumsi sendiri. Namun yang kedua, jika pala itu jadi bumbu masakan, berarti campur dengan yang lainnya, boleh. Beda kan? Beda. Ya. Ada kaidah dalam agama kita, sesuatu yang dia itu berdiri sendirian punya hukum sendiri, jika bersama dengan yang lainnya punya hukum sendiri. Nah, itu diterapkan pada buah pala tadi. Saya berniat puasa Daud, tetapi kadang kalau suatu saat saya tergoda untuk makan, ya berarti nggak usah puasa Daud. Ngapain ya begini? Saya mau puasa Daud, namun saya tergoda untuk makannya, nggak usah puasa. Nyusahkan diri kan? Ya harus ditahan. Bingung saya jawabnya ini. Mungkin kayak gitu jawaban saya. Saya nggak dilanjutkan ini soal lengkapnya. Bolehkah jual beli terhadap satu barang yang memiliki dua harga? Dua harga maksudnya gini, satu barang yang bisa dibeli dengan harga cash dan kredit dengan harga berbeda. Gini, saya jualan sarung misalnya. Pak, kalau jenengan beli ini langsung sekarang 100.000. Oh, jenengan bayar nanti Sabtu depan jadi 120.000. Boleh.
Yang masalah jika transaksinya itu melibatkan pihak ketiga seperti leasing. Itulah yang ada pada jual beli motor kredit. Betul nggak? Rasa tak bahas, engkau kesinggung meneh. Para wanita kalau kalau mau sholat di rumah setelah mendengar azan langsung sholat atau menunggu iqomah. Ibu setelah dengar azan sholat sunnah qobliyah dulu, setelah itu kerjakan sholat wajibnya. Kalau di masjid belum iqomah nggak masalah, ibu tidak pakai patokan iqomah di masjid. Saya pedagang dan jatuh, sudah sementara waktu untuk melunasi harus jual aset tanah, tetapi sangat sulit. Mohon bimbingannya, mungkin jual tanahnya kemahalan, turunkan harga. Gampang kan? Iya. Jangan terlalu mahal-mahal untuk melunasi ini kok. Ada punya masalah, perhatikan harga gitu ya kan. Kalau jual murah insya Allah banyak yang beli nanti. Dalil hukum apa yang menguatkan bahwa pedagang yang amanah kelak akan mendapat tempat yang mulia di sisi Allah. Setiap orang yang jujur dan amanah itu semua orang-orang baik. Ya, yang namanya albir, kebaikan itu selalu mendatangkan matma'anna ilahil qalbu, selalu mendapatkan ketenangan. Ketenangan di dunia, ketenangan di akhirat. Ya, itu albir. Sedangkan kalau yang namanya tidak amanah, tidak jujur, selalu mendatangkan kegelisahan. Syubhat itu apa? Syubhat itu racun pemikiran. Apakah marahnya orang yang sedang PMS juga berdosa? Apa itu PMS? Oh, menstruasi. Apakah juga berdosa? Ibu memang karena kondisi haid kadang itu emosinya naik. Nah, itu belajar untuk ditahan. Jangan emosian terus. Tiba-tiba suami cuma minta makan saja karena lagi haid marah-marah gitu. Tidak ada sebab apa-apa. Gak boleh. Harus pintar ngatur emosi ketika itu. Apabila sholat menggunakan jilbab yang lebar, namun dari pergelangan tangan ke bawah masih belum tertutup. Ini pergelangan tangan ke bawah ini boleh dibuka. Yang dimaksudkan pergelangan tangan ini ke atas nih loh. Sampai sikut ini wajib tertutup. Namun pergelangan tangan ini sampai ke ujung jari boleh terbuka, Bu. Apakah pada waktu i'tidal tangan boleh ditekuk untuk menutup tangan yang masih terlihat tadi? Karena bila tangan diluruskan aurat masih ada yang nampak. Pokoknya kalau ibu sudah nutup sampai pergelangan tangan ini, kalau ini gerak-gerak kok akan naik turun, yang penting itu sudah terpenuhi, maka sudah disebut nutup aurat. Kitab adab apa yang paling antum merekomendasikan untuk mendidik keluarga muslim? Bisa baca kitab Adabul Mufrad karya Imam Bukhari. Atau kalau di sini ditanyakan tentang adab mendidik anak, bisa miliki buku pendidikan anak karya Syekh Abdullah Unwan. Apa bacaan yang disunahkan ketika menahan marah dan memaafkan? Kalau lagi marah disunahkan baca ta'awudz. Gimana ta'awudz? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bolehkah perempuan yang sholat di rumah menggunakan mukena namun di dalamnya menggunakan kaos pendek? Yang penting mukenanya tidak terlalu tipis. Kalau terlalu tipis menerawang kelihatan lengannya. Seperti itu tidak boleh ketika sholat. Jadi cari mukena yang tebal. Saya sering memposting kegiatan-kegiatan masakan saya dan lain-lain pada suatu grup WA. Saya juga sering bercandaan dengan mantan teman saya yang lain jenis. Di grup tersebut juga sering ketemuan untuk sekedar makan-makan dan saling mengakrabkan di antara kami. Musibah. Musibahnya kenapa? Ketemu mantan. Nggak tahu kalau banyak kasus itu ada yang cerai cuma gara-gara mantan loh itu. Ketemu ketika reunian, terus tukaran nomor HP, terus hubungan lagi. Kembalilah cinta alias zina. Akhirnya cerai. Masalah kayak gitu, Bu. Tobat ini tidak boleh dilanjutkan lagi. Hilangkan kontaknya atau enggak ganti nomor.
Bolehkah wanita yang sedang datang bulan tetap membaca ayat-ayat Al-Quran di juz amma? Ibu-ibu boleh baca Al-Quran dengan dua cara. Satu, baca Al-Qurannya, nyentuhnya itu pakai sarung tangan. Cara pertama, sarung tangan. Jika Al-Qurannya itu adalah murni bahasa Arab, mushaf. Cara kedua, cari Al-Quran terjemahan. Di sini tidak disyaratkan sarung tangan. Baca Al-Quran terjemahan bukan mushaf. Sedangkan yang dimaksudkan tadi kok tidak boleh nyentuh langsung. Nabi SAW mengatakan, la yamussul Quran illa tahir. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Nyentuhnya yang masalah, bacanya masih boleh. Menyentuhnya yang masalah, maka bisa diganti dengan Al-Quran terjemahan. Apabila sholat berjamaah imam dan makmum perempuan semua, ya, bolehkah imam perempuan ini membaca bacaan sholat yang harus dibaca jahar, berusaha bersuara keras supaya didengar makmum yang lainnya yang banyak? Boleh, selama tidak ada laki-laki yang mendengarnya langsung. Karena kalau laki-laki itu dengar, laki-laki jadi tergoda. Ya Allah, ini perempuan ini suaranya merdu sekali. Bapak pikirannya sudah macam-macam loh itu. Padahal yang baca tiang sepuh. Namun tadi sudah pikirannya beda. Ya, pikirannya sudah macam-macam. Nah, itulah tergodanya di situ. Doa ba'da wudu bolehkah di dinding tempat berwudu yang ada di depan kamar mandi, ya, dipasang di situ supaya nanti bisa dihafal? Boleh. Namun baiknya bukan di tempat kotornya, di tempat wudunya saja, bukan di toiletnya. Apa arti dari rububiyah? Dan rububiyah mohon diluruskan kalau pertanyaan kalimatnya salah. Rububiyah berasal dari kata Rabb. Kalau pembahasan rububiyah itu berkaitan dengan masalah tauhid. Tauhid di sini yang dimaksudkan kita mengesahkan Allah dalam satu, Allah sebagai pencipta tunggal. Dua, Allah sebagai pemberi rizki tunggal. Tiga, Allah pengatur jagat raya tunggal. Empat, Allah yang menguasai, merajai semuanya secara bersendirian. Itu yang dimaksudkan dengan rububiyah. Bolehkah melakukan arisan di dalam masjid? Arisan kan bukan jual beli, ya kan? Secara hukum masih boleh. Bolehkah memajang gambar wayang di dalam rumah? Baiknya tidak. Alasannya kapan-kapan baru disebut. Akhir-akhir ini saya mendapat teman laki-laki dan saya merasa nyaman weanan. Suatu saat suami mengetahui, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Suami mengetahui dan melarang untuk berhubungan lagi. Oh jelas, saya jadi suami pun saya larang itu. HP-mu mungkin saya hancurkan itu. Oh gatal sekali kalau lihat kayak begini saya. Iya, macam-macam ini loh. Yang pertama, ini siapa yang salah coba ini? Istri atau laki-laki yang hubungi? Dua-duanya. Coba laki-laki kan ini kan WA tanya kabar gitu kan. Siapa suruh nanggapi coba? Coba kalau nggak nanggapi Bu, coba gimana? Nggak akan kan berlanjut terus kan? Iya, makanya kalau ada laki-laki yang lain tanya ini nggak perlu apa-apa kok cuma tanya kabar, tanya sudah makan apa belum, sudah mandi apa belum, nggak usah dijawab. Terus gimana? Ini kasih nomor WA. Ini Pak hubungi suami saya saja, Bapak nggak usah ngurus saya, yang ngurus saya suami saya, gitu. Bisa nggak ibu-ibu? Suatu saat suami mengetahui dan melarang untuk berhubungan lagi, betul. Tapi rasanya kok berat untuk tidak weanan lagi. Ini godaan setan. Setan rayu terus itu nggak apa-apa, dia itu teman yang baik, dia mau terima curhatmu, suamimu tuh kalah dengan dia itu beri perhatian. Padahal belum lihat laki-laki ini loh ini. Belum lihat langsung. Cuma lewat WA saja loh itu. Ya, pokoknya nggak boleh. Zaman sekarang yuk kayak gitu ya. Allah, berat sekali itu. Hukum laki-laki yang membuka aurat, apakah dosanya sama dengan ibu-ibu? Seperti telanjang dada dan memakai celana pendek.
Kalau bagian atasnya kelihatan, itu auratnya belum terlihat. Yang aurat laki-laki antara pusar sampai lutut. Maka kalau pakai celana, nutupi sampai dengkulnya itu. Tidak boleh di atasnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya itu saja. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi 2 kali malam Sabtu libur nih. Ya, mudah-mudahan semuanya sehat, panjang umur, terus diparingi istiqomah, diberikan terus kemudahan dalam ibadah, dan kita semua diberikan husnul khotimah. Kita tutup kalian doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.